Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, amin. Kembali lagi bersama Bu Isna di pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Pembelajaran kita hari ini Bahasa Indonesia tema 1 subtema 4 dengan materinya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertama, kita lihat cara perkembangbiakan tumbuhan. Di sini, anak-anak bisa lihat tabel perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi dua. Yang pertama, secara vegetatif, dan yang kedua, secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif juga terbagi dua. Yang pertama, vegetatif alami, dan yang kedua, vegetatif buatan. Kita lanjut pada pengertian dan contoh tumbuhan vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia atau tidak kawin. Contohnya, spora, umbi, tunas, geragih, dan rizoma. Kita bahas satu persatu contoh dari vegetatif alami. Yang pertama, spora, yaitu bintik-bintik hitam yang disebut sporangium yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya tumbuhan paku, lumut, dan jamur seperti gambar di samping. Kemudian kita lanjut pada contoh umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Contohnya kentang, wortel, dan bawang merah seperti gambar di samping. Jenis umbi ada 3. Yang pertama, umbi batang. Contohnya kentang. Yang kedua, umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bunga tulip. Dan yang ketiga, umbi akar. Contohnya wortel, lobak, dan bunga dahlia. Kita lanjut pada tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya pohon pisang, bambu, dan tebu. Pada tunas akar terdapat pada pohon cemara dan sukun. Tunas daun biasanya terdapat pada tumbuhan cocor bebek. Pada tunas batang terdapat pada pohon pisang. Tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut dengan tunas adventif. Kita lanjut pada geragih atau disebut juga dengan stolon, yaitu batang yang menjalar di permukaan tanah. Contohnya stroberi, rumput gajah, arbei, dan rumput teki. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kita lanjut pada rizoma, yaitu batang yang menjalar di bawah tanah. Disebut juga dengan akar tinggal atau akar tongkat. Contohnya kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, dan kencur. Contohnya pada gambar di samping. Kemudian kita lanjut vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya setek, cangkok, okulasi atau menempel, mengenten atau menyambung, merunduk, dan kultur jaringan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, stek, yaitu menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Contohnya seperti gambar di samping, seperti singkong dan tebu dapat disetek pada batangnya. Bunga mawar dapat disetek pada tangkainya, cocor bebek dapat disetek pada daunnya. Kemudian kita lanjut pada mencangkok, yaitu mengupas kulit batang dengan dibalut tanah agar batang tersebut memiliki akar. Contohnya pada tumbuhan jambu, jeruk, dan mangga. Tujuan mencangkok di sini untuk mendapatkan tumbuhan baru yang persis sama dengan induknya. Keuntungan mencangkok cepat besar dan cepat berbuah, dan sifatnya sama seperti induknya. Kekurangan mencangkok ini adalah akarnya kurang kuat karena dia
memiliki akar serabut. Kita lihat gambar selanjutnya, okulasi, yaitu menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Contohnya, pohon mangga berakar dan berbatang kuat, tetapi rasanya asam. Diokulasi dengan pohon mangga berakar dan berbatang lemah, tetapi rasa buahnya manis, seperti contoh di samping. Selanjutnya, mengenten atau disebut juga dengan menyambung, yaitu menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Contohnya, tanaman tomat berbuah dan umurnya singkat, disambung dengan tanaman tekoka, jarang berbuah tetapi umurnya panjang. Kita lanjut pada pembahasan merunduk, yang artinya menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah kemudian ditimbun. Contohnya tebu, apel, dan anyelir. Kita lanjut yang terakhir, kultur jaringan, yaitu menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanaman dan ruangan khusus. Kita lanjut pada pengertian dan contoh tumbuhan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau melalui pembuahan. Contohnya jagung, padi, gandum, dan jenis bunga-bunga. Di sini kita lihat ada gambar bunga. Kita ambil gambar bunga untuk tumbuhan generatif. Di sini anak-anak bisa lihat bagian-bagian bunga. Yang pertama, tangkai bunga, yaitu bagian bunga yang bersifat batang. Yang kedua, dasar bunga, bagian pangkal tangkai bunga. Yang ketiga, bakal biji. Dalam bakal buah terdapat bakal biji. Yang keempat, kelopak bunga, yaitu bagian yang menempel pada dasar bunga. Tangkai putik, yaitu bagian alat kelamin betina bagi tumbuhan. Yang keenam, kepala putik, bagian alat kelamin betina bagi tumbuhan. Tangkai putik dan kepala putik ini termasuk pada bagian dari putik. Kita lanjut yang ketujuh, benang sari, yaitu bagian yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Yang kedelapan, kepala sari, yaitu alat kelamin jantan bagi tumbuhan. Yang kesembilan, mahkota, merupakan perhiasan bunga. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kita hari ini. Ibu harap kalian mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Tetap semangat, terus berjuang, dan jadilah kebanggaan orang tua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.